Iya, pelepasan satwa pada hari ini merupakan suatu proses yang panjang, ya kan? Kita melepas ada 11 satwa pada hari ini, dan ini merupakan hasil kerja dari tim Balai Besar KSD Riau dan tim Yayasan Arsari Rio Hadikusumo, yang mana mulai dari awal pelepasan dari penyerahan dari masyarakat ke kita dan direhabilitasi di pusat penyelamatan satwa, dan alhamdulillah pada hari ini bisa kita lepas liarkan, dan tidak semua satwa yang disampaikan kita bisa kita lepas liarkan. Alhamdulillah 11 satwa yang kita lepas liarkan hari ini, dan kemarin itu sudah termasuk tadi malam sudah berjalan sesuai dengan rencana. Hutan dan alam ini adalah penyokong kehidupan kita, maka ini harus kita selamatkan, dan harapan kami kawasan hutan di Riau ini bisa berfungsi sebagai penyangga kehidupan, sehingga ke depan kita bisa hidup layak dan berdampingan dengan alam. Saya akan ditembak. Apakah ada Petrus di sini, kawan-kawan? 2, 3, 4, 5. Api revolusi yang selalu menghantui kesewenang-wenangan. Betul ya? Bukan malas. Jikalau Anda sekali lagi tolong Anda dengarkan baik-baik. Hei, jangan tuli di rapat paripurna itu. Anda semua membawa kepentingan kita. Anda semua jika tidak keluar para pemilih posisi keamanan yang notabene harus sebagai menjadi seorang kemudian sadar pada undang-undang teman-teman, apakah oleh pemerintah saat ini sebagai polisi, saya katakan pada TNI, polisi goblok, polisi goblok, karena mereka bisa TNI itu hanya bersombong kepada ingat sahabat-sahabat yang kita perjuangan hari ini. KDP lawan mereka bisa masuk ke polisi hanya dengan permasalahan SMA. Dengan masa aksi dari kami tetap dan satu komando. Mereka bergerak di antara rakyat sipil dan bergerak swasta seperti kita. Mereka telah bertahan atas satu guru yang bertahankan perjuangan kolektif kita disatukan untuk rakyat yang berjelas, untuk masyarakat yang bermarginal yang memakai jas abu-abu. Mari kita bangun kolektif kita sebagai masa. Kami di sini merupakan aliansi mahasiswa sebutkan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Hidup rakyat Indonesia. Hanya saja kita mempunyai persepsi yang berbeda. Itu ada kita mengusut, kita harus mengevaluasi adanya tata kelola terkait MBG dan juga KDMP ini, karena per hari ini juga seperti yang kita ketahui SD 1 Tlogo itu juga mulai digunakan untuk KDKMP seperti itu ya, salah satunya itu. Yang kedua, kita juga akan mengawal terus terkait RUU perampasan aset. Kenapa? Karena RUU terkait ini, UU revisi terkait TNI Polri ini sudah disahkan tanggal 17 Juni kemarin tanpa sepengetahuan siapapun, tapi RUU perampasan aset ini sudah digodok berbulan-bulan yang lalu tapi tidak ada hasil apapun. Sedangkan RUU perampasan aset itu adalah kunci kita untuk mendapatkan keadilan untuk negara Indonesia, untuk masyarakat kecil. Karena apa? Kita harus mengurangi adanya tingkat korupsi dan koruptor di Indonesia, seperti itu. Itu untuk dipersingkatnya seperti itu. Untuk temannya yang tadi sempat ricuh dengan aparat, seperti apa tanggapannya? Kalau tanggapan saya seperti ini, mungkin karena dari mahasiswa kami juga sudah capek, terkait kami juga mengaji berkali-kali, kami sudah menyuarakan aksi berkali-kali, kemudian aparat juga sama. Sebenarnya pada dasarnya aparat dan juga mahasiswa itu sama. Apa yang ingin kita sampaikan sebenarnya sama, hanya saja kita berbeda terkait tupoksi seperti itu. Nah, terkait MBG sebenarnya tidak harus ditutup, karena kami rasa MBG ini juga sedikit banyak membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kami ya.
keluarga-keluarga kami mungkin juga ada yang memasuki STBG dan juga MBG ini. Cuma hanya saja yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Bagaimana manajemen terkait mengelola MBG ini dengan baik sehingga tidak ada korupsi lagi terkait kaos kaki, sepeda listrik dan apalagi ini seharusnya tidak ada seperti itu. Jadi memang betul-betul murni disasarkan kepada teman-teman siswa yang membutuhkan gizi dan juga itu harus terpenuhi seperti itu. Oke, Kalau pada dasar saat ini ya kondisi aman ya. Tadi sempat ada upaya aksi kebakaran, cuma sempat kita padamkan. Terus kemudian juga tadi kita coba segera mengirim perwakilan dari TNI dan DPRD langsung dijemput oleh Ketua DPRD langsung. Apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa pun sudah didengarkan dan akan ditindaklanjuti. Untuk mahasiswa yang ditarik petugas dan ke dalam dan seperti apa tadi? Tadi itu karena yang bersangkutan itu ada di dekat tempat ban itu yang kita khawatirkan nanti ikut mengalami cedera, makanya tadi kita geserkan yang bersangkutan ya. Saat ini kita sudah ada melakukan apa yang dibilang seperti tadi ada percakapan sudah ada, kita menghindari adanya orang-orang yang terluka akibat mungkin percobaan aksi bakar ban. Beliau kan juga respon laporan ke saya tuh. Ya, mari. Catatan saya saya kira sebenarnya jauh daripada potret-potret seperti ini juga banyak terjadi. Seperti apa pasti? Terima kasih. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya. Jadi saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya. Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tentu kooperatif. Apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan. Tapi yang jelas fokus kita adalah pada hal-hal yang substantif dan strategis, terutama untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang kritis. Karena Indonesia ini kan rumah yang semua bagian bangunannya itu hampir roboh dan hanya bisa diselamatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran anak-anak bangsa. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan. Pasca pelaporan itu sudah ada panggilan apa pemberitahuan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Belum ada. Ada pendampingan mungkin dari kuasa hukum atau sekarang? Ya banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi. Tapi sama sekali tidak gentar ya Mas Tio ya? Alhamdulillah, meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah, ketemu dengan anak-anak muda, dan membangkitkan kesadaran politik bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat. Saya hormati dengan nalar yang baik, kejadian pengalaman Pak Menteri ini kita coba dengan bersama-sama untuk suatu saat dapat mendapatkan kehormatan. Kalau politiknya demokratis, hukumnya pasti respon. Kalau politik bagus, enggak juga. Aku
Tepuk tangan lagi untuk buku politik buku. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.